Bayangkan, kamu kehilangan kerja, dan di hari yang sama, anakmu divonis kanker. Banyak orang bakal hancur. Tapi pria ini buktikan, justru di titik terendah, mukjizat datang. Mau tahu bagaimana ia ubah hidupnya? Tonton sampai habis. Dan kalau kisah ini bikin kamu nangis atau terinspirasi, klik subscribe sekarang juga. Karena setiap minggu, kami bagikan kisah nyata yang bisa bikin kamu percaya, hidup selalu punya jalan. Dan khusus subscriber, kamu bakal dapat konten eksklusif lebih dulu sebelum orang lain. Siapa tahu, kisah selanjutnya adalah kisahmu sendiri. Subscribe sekarang, gratis, dan jadi bagian dari keluarga kami. Pagi itu seharusnya berjalan biasa saja. Matahari menembus kaca gedung tinggi tempat Budi bekerja, menimbulkan kilau di lantai marmer. Namun entah mengapa, dadanya terasa sesak sejak membuka mata. Ia duduk di meja kerjanya, menatap layar komputer yang huruf-hurufnya tampak kabur. Sari, istrinya, sempat menanyakan apakah ia mimpi buruk. Budi hanya menggeleng, meski dalam hati ia dilanda kecemasan tak beralasan, seolah semesta ingin memberitahu bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi hari ini. Dering telepon di meja membuat jantung Budi mencelos. Suara sekretaris di seberang terdengar datar. "Pak Budi, Pak Manajer minta Bapak ke ruangannya sekarang." Tiba-tiba hawa dingin merambat di tengkuk Budi. Ia berdiri perlahan, merapikan kemejanya yang sudah mulai memudar warnanya. Langkahnya menuju ruang manajer terasa seperti menempuh lorong yang tak berujung. Pandangan teman-teman kerjanya seolah menembus punggungnya, penuh rasa iba yang belum sempat terucap. Pak Manajer duduk di balik meja kayu besar. Wajahnya kaku, sunyi menguasai ruangan, hanya bunyi detik jam yang terdengar tajam. Lalu dengan nada yang seolah sudah dihafal, Pak Manajer berkata, "Kami terpaksa memutus kontrakmu, Pak Budi. Perusahaan harus melakukan penghematan. Maaf." Dunia Budi berhenti berputar. Rasanya seperti tersambar petir. Budi mengerjap, tak percaya. Suaranya serak saat berusaha bersuara. "Pak, saya sudah 12 tahun di sini. Semua proyek saya kerjakan tepat waktu." Tapi Pak Manajer hanya menghela napas, menunduk, seolah tak kuasa menatap mata Budi. "Saya paham, Pak Budi. Percayalah, ini bukan keputusan pribadi. Banyak yang terkena dampak." Budi merasa kata-kata itu kosong, tak lebih dari basa-basi yang hampa. Sambil menyerahkan amplop putih berisi surat pemutusan kerja, Pak Manajer menghindari tatapan Budi. Dunia Budi terasa sempit. Ia teringat cicilan rumah, biaya sekolah Adi yang masih panjang, dan pengeluaran sehari-hari yang kini tak lagi tahu dari mana harus dipenuhi. Tangannya gemetar saat meraih amplop itu. Rasanya seperti memegang pisau yang menusuk jantungnya sendiri. Budi berjalan lunglai keluar ruangan. Setiap langkahnya terasa seperti menapaki lantai es yang licin. Ia kembali ke meja kerjanya, mengemasi barang-barang tanpa bicara. Teman-temannya hanya menatap dengan sorot mata penuh iba, tak berani mendekat. Budi mencoba tersenyum tipis meski bibirnya bergetar. Hatinya hancur berkeping-keping, namun ia berusaha berdiri tegak. Setelah menyerahkan ID card di pos keamanan, Budi berjalan menyusuri trotoar kota yang panas. Asap kendaraan mengepul, menyesakkan dada. Ia berhenti di bawah pohon rindang, mencoba menarik napas panjang. Baru saja ia kehilangan pekerjaannya, kehilangan penghasilan, kehilangan rasa aman. Namun ia belum tahu bahwa luka yang lebih besar sedang menunggunya di rumah. Sampai di rumah, Sari langsung menyambutnya dengan mata bengkak. Suaranya gemetar saat berkata,
"Mas, dokter bilang Adi kena kanker darah." Dunia Budi gelap seketika. Kaki-kakinya lemas. Tubuhnya nyaris rubuh. Ia terpekur di kursi ruang tamu, menatap kosong ke arah dinding. Semua suara seolah menghilang. Yang tersisa hanya dengung di telinganya, seperti suara ombak yang menghantam karang. Sari terisak. Tangannya menggenggam erat jari Budi. Kata dokter, Adi harus segera mulai kemoterapi. Biayanya besar sekali. "Mas." Budi hanya menatap istrinya dengan mata merah. Ia tak sanggup bersuara. Pikirannya kalut. Dadanya seperti diremuk. Baru beberapa jam lalu ia kehilangan pekerjaan. Kini anak sematawayangnya terancam kehilangan nyawa. Rasa sakit itu menembus tulang sumsum. Malamnya, Budi terjaga. Duduk di pinggir ranjang Adi yang sudah terlelap. Ia membelai rambut anaknya yang masih lebat. Air matanya jatuh tanpa suara. Ia menatap langit-langit kamar yang gelap, bertanya pada Tuhan mengapa semua ini harus terjadi di hari yang sama. Namun di balik isak tangisnya, perlahan tumbuh tekad tipis dalam hatinya. Apapun yang terjadi, ia harus berjuang. Untuk Adi, untuk keluarganya. Meski hari itu terasa sebagai hari paling kelam dalam hidupnya. Hari demi hari Budi lalui seperti seorang zombie. Ia terjaga di malam hari, duduk di bangku keras lorong rumah sakit, menatap lampu temaram yang seolah mengejek kelelahan dan kesedihannya. Suara monitor detak jantung Adi berdetak pelan di kamar rawat. Bau obat-obatan menyengat, menusuk hidung. Kadang ia mengusap wajahnya dengan telapak tangan kasar, berusaha mengusir kantuk yang tak pernah datang sempurna. Adi terbaring di ranjang rumah sakit. Tubuh kecilnya terlihat jauh lebih ringkih. Setiap kali Budi menatap mata anaknya, ia melihat mata seorang pejuang cilik yang mencoba tegar. Senyuman Adi sering muncul walau pucat, seolah ingin menenangkan ayah dan ibunya bahwa ia baik-baik saja. Namun Budi tahu, di balik senyum itu tersembunyi rasa sakit yang tak terlukiskan. Biaya kemoterapi menumpuk seperti gunung yang tak terjangkau. Amplop pesangon yang diterimanya dari kantor nyaris habis, hanya untuk menutup biaya rawat inap dan obat-obatan minggu pertama. Setiap kali dokter datang, Budi merasa seakan mendengar vonis mati. Dokter berbicara dengan suara lembut, tetapi isi kata-katanya bagaikan palu godam yang menghantam dadanya. Sari mencoba kuat, tapi Budi sering memergoki istrinya menangis diam-diam di kamar mandi rumah sakit. Suara isak tertahan itu lebih menyakitkan daripada teriakan marah. Budi ingin memeluknya, menenangkan, tapi apa yang bisa ia katakan? Ia tak punya jawaban bagaimana membayar biaya pengobatan minggu depan, apalagi bulan depan. Rasanya seperti berdiri di tepi jurang, siap terjun kapan saja. Orang-orang di sekitarnya perlahan mulai menjauh. Teman-teman kantor dulu hanya mengirim pesan basa-basi, "Semangat ya, Bud," lalu menghilang. Tetangga hanya menatap dengan sorot mata iba yang kadang lebih menusuk hati daripada kata-kata kasar. Budi merasa semakin sendiri. Dunia seolah menjadi ruang kosong yang sunyi. Ada saat-saat di mana Budi berdiri di tepi jendela rumah sakit lantai 4, memandang ke bawah. Angin dingin malam menampar wajahnya. Sesaat terlintas pikiran betapa mudahnya melompat dan mengakhiri semua penderitaan. Namun bayangan wajah Adi menahan langkahnya. Bagaimana mungkin ia meninggalkan anaknya yang sedang berjuang melawan kanker? Di kamar rawat Adi, sering terdengar suara anak-anak lain menangis kesakitan. Budi bertemu banyak orang tua lain yang senasib. Mereka saling bertukar cerita. Ada yang sudah menjual rumah, ada yang berutang hingga puluhan juta. Rasa putus asa terasa begitu pekat,
seperti kabut gelap yang tak kunjung sirna. Malam itu, Budi duduk di bangku lorong. Sari tertidur bersandar di pundaknya. Budi menatap jam dinding yang jarumnya terasa bergerak sangat lambat. Tiba-tiba, dadanya seperti diremas kuat. Ia merasa gagal sebagai suami, gagal sebagai ayah. Tak mampu melindungi keluarga yang ia cintai. Ia memejamkan mata, berharap semua ini hanyalah mimpi buruk yang akan usai saat ia membuka mata. Namun saat membuka mata, kenyataan tetap menghantamnya keras. Adi tetap terbaring di ranjang dengan infus menancap di tangan kecilnya. Ia mendengar batu pelan anaknya, seolah menjadi bunyi paling menyayat hati di dunia. Budi menunduk, memeluk lututnya, berusaha menahan isak yang mendesak keluar. Air matanya tumpah tanpa mampu ia hentikan. Dalam sunyi malam, Budi akhirnya berbisik pada Tuhan. Suaranya hampir tak terdengar. Ya Allah, kalau Engkau harus ambil nyawaku, ambillah. Asal jangan anakku. Biarlah aku yang menanggung semua ini. Namun di tengah keputusasaan, di sudut hatinya yang remuk, ada kilau kecil yang menolak padam. Entah apa namanya, mungkin cinta, mungkin harapan. Tapi kilau kecil itu masih bertahan, meski hari-hari Budi terasa tenggelam dalam gelap. Pagi itu, Budi duduk sendirian di kursi lorong rumah sakit, memandangi jendela yang menampilkan langit Jakarta yang kelabu. Matanya sembab, badannya terasa kaku karena semalaman tak tidur. Ketika sedang menunduk, tiba-tiba sebuah suara lembut menyapanya. "Mas, anakmu kena kanker juga, ya?" Suara itu datang dari seorang pria paruh baya berambut mulai memutih, mengenakan jaket lusuh. Budi mendongak pelan, menatap pria itu. Wajahnya tampak lelah, tapi sorot matanya hangat. Namanya Pak Darman. Lelaki itu lalu duduk di samping Budi tanpa sungkan. Di genggamannya, ada termoskopi kecil yang sudah penyok di sana-sini. Pak Darman bercerita bahwa anaknya, Siska, juga dirawat di lantai yang sama, melawan kanker tulang sejak setahun lalu. Pak Darman bukan orang kaya. Ia dulu tukang parkir yang kini jualan gorengan di trotoar depan rumah sakit demi membiayai pengobatan Siska. Namun meski hidupnya keras, senyumnya tak pernah benar-benar padam. Ia bercerita bagaimana ia dulu sempat ingin menyerah, bahkan sempat terpikir untuk kabur dari semua masalah. Tapi satu hal selalu membuatnya bertahan, cinta pada anaknya. Kata-kata Pak Darman menggema di benak Budi. Jangan biarkan musibah mematikan semangatmu. Kita boleh jatuh berkali-kali, asal selalu bangkit lagi. Demi anak, demi keluarga. Budi menatap Pak Darman dengan mata berkaca-kaca. Ada rasa malu yang mencubit hatinya. Ia merasa begitu rapuh, sementara orang lain yang kondisinya tak kalah berat masih bisa tersenyum. Siang itu, Budi diajak Pak Darman ke trotoar depan rumah sakit. Pak Darman menawarkan Budi sekantong gorengan. Budi menolak, malu karena tak bisa membalas apapun. Namun Pak Darman bersikeras. Yang penting kita tetap makan. Kita harus kuat. Kalau bapaknya jatuh, anaknya ikut jatuh. Kalimat itu menancap dalam dada Budi seperti paku. Pulang ke kamar rawat, Budi duduk di tepi ranjang Adi. Ia memandangi wajah putranya yang tertidur pulas. Napas Adi teratur, meski sesekali terdengar batuk pelan. Budi mengelus rambut anaknya yang kini mulai rontok. Ia teringat ucapan Pak Darman, dan untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu, Budi merasa ada seberkas cahaya tipis yang mulai menembus kabut gelap di hatinya. Malamnya, ia teringat sebuah keahlian lama,
membuat keripik singkong. Dahulu, sebelum bekerja kantoran, Budi sering membantu ibunya berjualan keripik di pasar. Rasanya gurih, kriuk, selalu habis terjual. Budi menatap langit-langit kamar rumah sakit sambil bertanya dalam hati, apa mungkin aku mulai dari sana lagi? Budi bercerita pada Sari tentang ide membuat keripik. Mata istrinya berkaca-kaca, namun ada kilatan harapan. Meski sedikit ragu, Sari mendukung penuh. Coba saja, Mas. Kita enggak punya pilihan selain berjuang. Kata-kata istrinya menjadi bahan bakar bagi Budi. Walau hatinya masih gentar, ia merasa tak boleh lagi hanya duduk meratapi nasib. Besok paginya, Budi meminjam sedikit uang dari Pak Darman. Nanti kalau laku, saya balikin, Pak. Pak Darman hanya tersenyum sambil menepuk bahu Budi. Yang penting mulai dulu. Tuhan lihat niat baik kita. Kalimat itu terasa seperti secercah mentari yang menyelinap di balik awan tebal. Malam itu, Budi mulai mengiris singkong tipis-tipis di dapur kecil rumah kontrakan. Bau harum singkong digoreng memenuhi ruangan. Tangannya sibuk bekerja, meski pikirannya penuh kecemasan. Di sela tangis Adi yang terbangun karena nyeri, Budi terus menggoreng, meneteskan air mata. Bukan hanya air mata sedih, tapi juga air mata tekad. Karena untuk pertama kalinya, Budi merasa ia tak sepenuhnya kalah. Masih ada cahaya kecil di tengah gelap. Pagi itu, aroma singkong goreng memenuhi dapur rumah kontrakan Budi. Matanya merah karena semalaman tak tidur. Di depannya, puluhan bungkus keripik tersusun rapi di atas meja kayu. Plastik bening memamerkan warna keemasan keripik yang menggoda. Budi memandang hasil kerjanya dengan campuran rasa bangga dan cemas. Ia bertanya dalam hati, siapa yang mau beli keripik di tengah kesulitan hidup orang-orang sekarang? Sari membantu menempel label sederhana bertuliskan, "Keripik Adi," di tiap bungkus. Tangannya gemetar, namun wajahnya berusaha tersenyum. "Mas, ini pasti laku. Orang suka keripik. Kita harus yakin," katanya, meski suaranya sedikit bergetar. Budi hanya mengangguk pelan, menahan rasa takut akan penolakan. Siang itu, Budi mulai berkeliling menawari dagangannya ke warung-warung kecil sekitar rumah. Banyak yang menolak. Beberapa hanya tersenyum iba. Ada yang berkata, "Wah, maaf Pak, lagi sepi pembeli." Budi pulang dengan keripik masih utuh di tasnya. Rasanya seolah dunia menertawakan upayanya yang begitu kecil. Namun ia tak menyerah. Keesokan hari, ia memutuskan untuk mencoba hal baru. Ia meminjam ponsel Sari, memotret keripik buatannya, lalu mengunggah foto itu ke media sosial. Jemarinya gemetar saat mengetik caption, "Keripik Adi, dibuat dengan cinta seorang ayah demi biaya pengobatan anak." Ia tak tahu harus berharap apa. Ia hanya ingin berusaha. Malamnya, Budi terkejut saat melihat ponsel Sari berdering tanpa henti. Notifikasi pesan masuk bertubi-tubi. Banyak orang bertanya soal keripik, ingin membeli, bahkan menawarkan bantuan. Ada yang bilang terharu membaca ceritanya. Ada pula yang langsung memesannya dalam jumlah banyak. Budi menatap Sari, matanya berkaca-kaca. Untuk pertama kalinya sejak dipecat, ia merasa sedikit bernapas lega. Hari demi hari, pesanan mulai berdatangan. Budi bolak-balik ke pasar membeli singkong. Tangan Budi sering melepuh terkena minyak panas. Namun ia tak peduli. Ia bekerja dari subuh hingga larut malam. Kadang di sela-sela menjaga Adi di rumah sakit, ia mencatat pesanan di buku kecilnya.
Rasa lelahnya tak terlukiskan, tapi ia merasa hidupnya kembali memiliki tujuan. Adi pun tampak senang setiap kali melihat ayahnya pulang membawa kantong plastik berisi singkong. Meski kondisinya masih lemah, Adi bertanya, "Ayah bikin keripik buat aku juga?" Budi mengangguk sambil menahan air mata. Ia tahu, keripik ini bukan hanya soal uang. Keripik ini adalah simbol perjuangan, doa, dan cinta seorang ayah. Perlahan, beberapa kafe kecil mulai memesan keripik Budi sebagai camilan di menu mereka. Bahkan seorang teman lama yang punya toko oleh-oleh menawarkan kerjasama. Budi hampir tak percaya saat keripiknya mulai masuk etalase toko. Setiap kali melihat label "Keripik Adi", dadanya bergetar hebat. Nama anaknya kini tertulis di tempat-tempat yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Tentu tak semua berjalan mulus. Kadang keripik gosong karena Budi terlalu lelah. Pernah juga ia ditipu pembeli yang tak membayar. Pernah ia jatuh pingsan di dapur karena kurang tidur. Namun setiap kali hendak menyerah, Budi teringat wajah Adi. Senyum anaknya menjadi jangkar yang menahannya agar tidak karam dalam keputusasaan. Suatu malam, Budi duduk di tepi ranjang Adi. Ia menggenggam tangan putranya yang sudah terlelap. Sementara infus masih menancap di tangan kecil itu. Budi membisikkan doa. "Terima kasih, ya Allah, Kau beri aku jalan. Aku janji akan terus berjuang." Dalam diam, Budi tahu, jalan baru ini tak pernah ia duga. Tapi dari rasa sakit dan air mata, Tuhan mulai membukakan pintu-pintu harapan yang perlahan mengubah segalanya. 2 tahun telah berlalu sejak hari kelam itu. Pagi ini, Budi berdiri di atas panggung sederhana di sebuah aula besar. Lampu-lampu sorot menyoroti wajahnya yang kini tampak lebih tenang. Meski garis-garis kelelahan masih jelas terlihat. Di belakangnya terbentang spanduk besar bertuliskan, "Seminar Inspirasi Pejuang Kehidupan." Ratusan pasang mata memandangnya, menanti kisah yang akan ia bagi. Budi mengenakan kemeja putih yang disetrika rapi. Tangannya sempat gemetar memegang mikrofon. Ia menunduk sebentar, menarik napas panjang, lalu berkata dengan suara bergetar, "Saya Budi. 2 tahun lalu, di hari yang sama, saya kehilangan pekerjaan dan mendengar anak saya divonis kanker darah." Suara gemuruh keheningan memenuhi ruangan. Matanya menatap jauh, seolah memutar ulang semua luka yang pernah ia lalui. Ia melanjutkan, "Hari itu, saya pikir hidup saya sudah selesai. Saya merasa tak berguna, gagal sebagai suami, gagal sebagai ayah. Namun, saya belajar sesuatu yang sangat besar. Ternyata titik terendah bukanlah akhir segalanya." Suaranya mulai mantap, meski ada getar haru yang tak bisa disembunyikan. Di kursi barisan depan, Adi duduk mengenakan kemeja kecil berwarna biru muda. Rambutnya kini mulai tumbuh kembali. Matanya berbinar, senyumnya penuh kehidupan. Sari, sang ibu, memeluk pundak Adi sambil sesekali menyeka air mata. Budi menatap mereka dengan mata berkaca-kaca, penuh rasa syukur yang tak terucap. Budi melanjutkan, "Dulu saya malu berjualan keripik. Saya merasa harga diri saya hancur. Tapi justru dari singkong itulah Tuhan beri jalan. Awalnya hanya 1-2 bungkus. Sekarang, keripik Adi sudah masuk ke banyak toko oleh-oleh. Bahkan kami sudah bisa mempekerjakan orang-orang yang senasib dengan saya dulu." Tepuk tangan pelan mulai terdengar di sudut aula. Ia tersenyum kecil, lalu menambahkan, "Dan yang lebih penting, anak saya, Adi, kini sudah dalam kondisi remisi.
Dokter bilang dia pejuang hebat. Kami masih harus kontrol rutin, tapi alhamdulillah, peluangnya besar untuk sembuh total. Suaranya tercekat, dan beberapa orang di ruangan mulai mengusap air mata. Budi lalu menatap para hadirin satu persatu, suaranya penuh keyakinan. "Bapak, Ibu, teman-teman, saya ingin kalian tahu bahwa musibah memang terasa seperti kiamat. Tapi kadang, di balik musibah itulah Tuhan sembunyikan anugerah. Kita boleh jatuh, asal selalu bangkit lagi, demi orang-orang yang kita cintai." Seseorang di barisan kursi berdiri, mengangkat tangan sambil berkata lantang, "Pak Budi, terima kasih sudah mengingatkan kami bahwa hidup selalu punya jalan. Kami bangga pada Bapak." Suara tepuk tangan bergemuruh memenuhi aula. Budi hanya tersenyum. Air matanya tumpah tanpa bisa ia tahan. Seusai acara, banyak orang menghampiri Budi. Ada yang ingin membeli keripik, ada yang sekadar memeluknya sambil berkata, "Pak, kisah Bapak menyelamatkan hidup saya." Budi terharu. Dulu ia merasa hina karena harus berjualan keripik demi bertahan. Kini, keripik itu menjadi jembatan tak terduga yang menyentuh banyak hati. Malam harinya, Budi duduk di beranda rumahnya yang sederhana. Adi tertidur di pangkuan sari. Budi memandang langit bertabur bintang, lalu berbisik lirih, "Terima kasih, ya Allah. Dulu aku pikir kau menghukumku. Ternyata kau sedang menuntunku ke jalan lain." Ia mengembuskan napas panjang. Matanya berbinar. Hidupnya memang berubah total. Dari rasa sakit, lahir kekuatan. Dari kejatuhan, ia bangkit menjadi lelaki yang kini tak hanya menjaga keluarganya, tapi juga memberi harapan bagi banyak orang.